Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok SKD A5, izin untuk mempresentasikan student project yang telah kami rancang. Untuk student project kami berjudul ileus obstruktif dan juga ileus paralitik. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen fasilitator dan juga dosen evaluator kami. Untuk dosen fasilitator kami adalah Dr. Madi Agus Hendrayana, Sarjana Kedokteran, Magister Kedokteran, dan untuk evaluator kami adalah Dr. IGD Ardika Nuabe, Spesialis THT KL Konsultan, Fellow of the International College of Surgeons. Berikut merupakan anggota SKD kami. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Kadek Dharma Wicaksana dengan 3 digit NIM terakhir 198, izin untuk melanjutkan presentasi. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluan. Salah satu masalah kesehatan yang menyebabkan gangguan saluran cerna adalah ileus. Ileus merupakan gangguan usus seperti penyumbatan atau kelumpuhan yang menyebabkan hambatan pasase cairan, gas, dan juga makanan pada usus. Ileus memiliki 2 jenis, yaitu ileus obstruktif dan ileus paralitik. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ileus obstruktif antara lain adesi intestinal, hernia incarcerata, tumor, intussuscepsi, volvulus, askariasis, dan benda asing. Kemudian, faktor-faktor yang dapat menyebabkan ileus paralitik antara lain hilangnya peristaltik usus tanpa disertai atau adanya obstruksi mekanik pada usus atau terjadi akibat kegagalan neurogenik. Selanjutnya, baik, di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana klasifikasi ileus? Yang kedua, bagaimana etiologi dari ileus? Yang ketiga, bagaimana mendiagnosis ileus? Dan yang keempat, bagaimana tata laksana ileus? Selanjutnya, baik, tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui klasifikasi ileus, yang kedua untuk mengetahui etiologi dari ileus, yang ketiga untuk mengetahui cara diagnosis ileus, dan yang keempat untuk mengetahui tata laksana dari ileus. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Alexiandra Duarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217. Di sini saya izin menjelaskan untuk definisi. Ileus merupakan suatu hambatan atau gangguan pasase isi usus yang biasanya merupakan tanda awal adanya obstruksi usus akut yang membutuhkan pertolongan segera atau tindakan segera. Terdapat 2 macam ileus, yaitu ileus paralitik dan ileus obstruktif. Ileus paralitik atau yang biasa disebut juga dengan adinamik ileus merupakan keadaan di mana usus tidak mampu atau gagal untuk melakukan kontraksi peristaltik untuk menyalurkan isinya akibat kegagalan dari neurogenik atau hilangnya gerakan peristaltik usus tanpa adanya obstruksi mekanik. Ileus obstruktif atau yang biasa juga disebut dengan ileus mekanik merupakan keadaan yang di mana isi lumen pada saluran pencernaan tidak dapat disalurkan ke bagian distal atau anus, dikarenakan adanya hambatan atau sumbatan mekanik yang disebabkan oleh kelainan pada lumen usus, luar usus ataupun dinding usus yang menekan atau kelainan pada vaskularisasi segmen usus yang dapat menyebabkan nekrose pada segmen usus tersebut. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Afi Ayi dengan 3 digit NIM terakhir 1. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi dari ileus ini sendiri. Sebelumnya terdapat 2 jenis ileus. Yang pertama adalah ileus paralitik yang merupakan gangguan usus karena pengaruh dari kontrol otonom pergerakan usus. Sedangkan ileus obstruksi ini adalah gangguan usus akibat sumbatan mekaniknya. Di sini ada beberapa klasifikasi ileus. Yang pertama menurut sumbatannya dibagi jadi 2, yaitu obstruksi biasa dan obstruksi strangulasi. Obstruksi biasa merupakan penyumbatan usus tanpa gangguan pembuluh darah, sedangkan strangulasi penyumbatan usus dengan oklusi pembuluh darah. Kemudian menurut letak sumbatannya dibagi menjadi 2, yaitu obstruksi tinggi dan obstruksi rendah. Kemudian menurut etiologinya dibagi menjadi 3, yaitu lesi ekstrinsik, lesi intrinsik, dan interluminal. Di mana lesi ekstrinsik ini merupakan faktor dari luar, lesi intrinsik merupakan faktor dari dalam, sedangkan interluminal merupakan penyumbatan karena benda asing atau batu gedung.
Dan yang terakhir, menurut stadiumnya dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah obstruksi parsial, yaitu penyumbatan sebagian usus, obstruksi sederhana, yaitu penyumbatan tanpa terjepitnya pembuluh darah, dan obstruksi strangulasi, penyumbatan karena adanya pembuluh darah yang terjepit. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, saya Aditya Jamahendra dengan NIM 20025111017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi ileus obstruktif. Obstruksi ileus ini terjadi ketika kekuatan mekanik mempengaruhi dinding usus, mengakibatkan penyumbatan lumen usus. Karena lewatnya gangguan, isi luminal terkumpul dalam bentuk gas dan juga cairan di bagian proksimal obstruktif. Kemungkinan penyebabnya meliputi perubahan dinding usus, misalnya adanya tumor, inflamasi ataupun infeksi, atau obstruksi lumen seperti feses atau intusepsi, perlengketan, hernia, ataupun dari operasi sebelumnya. Faktor lain yang dapat menyebabkan obstruksi itu bisa terjadi oleh karena diverticulum Meckel, volvulus, struktur, askariasis maupun adanya benda asing. Risiko obstruksi usus ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang masing-masing mempengaruhi sebagian kecil dari sistem neuroimun yang kompleks. Faktor ini termasuk obat-obatan seperti opioid, antihipertensi, antiemetik, serta kondisi medis seperti pneumonia, stroke, ataupun kelainan elektrolit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bagus Krisna dengan 3 digit NIM terakhir 025. Jadi di sini saya izin untuk menjelaskan tentang manifestasi klinis dari ileus obstruktif. Secara umum, manifestasi klinis yang muncul pada penderita ileus obstruktif adalah mual, muntah, retensi tinja, dan juga distensi perut. Namun terdapat juga beberapa manifestasi klinis lainnya yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu obstruksi sederhana, di mana tanda vital yang normal pada saat tahap awal, namun akan berakhir dengan dehidrasi karena banyaknya pengeluaran cairan dan elektrolit baik. Terdapat juga gejala muntah dan nyeri abdomen pada perut bagian atas yang disertai peningkatan bising usus, dan juga dapat terjadi distensi abdomen minimal yang semakin jelas pada sumbatan di daerah distal. Selanjutnya untuk strangulasi memiliki gejala yang mirip dengan obstruksi sederhana, namun disertai dengan peningkatan yang signifikan. Bila ditemukan tanda strangulasi, diharuskan untuk segera dilaksanakan tindakan berupa operasi untuk menghindari terjadinya nekrosis usus. Dan yang terakhir adalah obstruksi mekanis, di mana terdapat nyeri hebat dan secara terus-menerus yang disertai konstipasi atau obstipasi. Terjadinya peningkatan intensitas muntah fekal, dan pada saat pemeriksaan fisik akan menunjukkan distensi abdomen dan gerakan usus pada pasien yang kurus, serta pada saat pemeriksaan auskultasi akan ditemukan adanya metallic sound. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Swati dengan 3 digit NIM terakhir 046. Jadi selanjutnya adalah diagnosis terkait dengan obstruktif ileus. Jadi adapun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menegakkan dari diagnosis tersebut. Yang pertama, kita bisa melakukan anamnesis, di mana di sini pasien bisa datang dengan keluhan mual, muntah, kram perut kembung, retensi feses, dan flatus, di mana keluhan yang dialami pasien beserta derajat keparahannya itu ditentukan berdasarkan lokasi yang mengalami sumbatan. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik untuk menilai nanti pada abdomennya apakah ada distensi abdomen, lalu mungkin pada saat auskultasi kita menilai apakah ada peningkatan bising usus, lalu pada perkusi kita menilai apakah ada suara timpani, lalu palpasi kita melihat apakah atau merasakan apakah ada rasa nyeri tekan atau tidak pada pasien. Dan di sini juga kita harus tetap perlu memerhatikan terkait dengan tanda vital pasien. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan laboratorium. Hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah dengan melakukan pemeriksaan complete blood count, tes fungsi ginjal dan elektrolit untuk menyingkirkan kemungkinan adanya gagal ginjal, dan tes fungsi hati atau liver function test. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang berupa bisa melakukan abdominal plain X-ray, yaitu water soluble contrast administration X-ray, lalu USG, CT scan, MRI, dan kolonoskopi. Di mana pada kasus ini yang disarankan digunakan itu adalah CT scan, dan jika misalnya memang tidak bisa menggunakan CT scan, kita bisa melanjutkan dengan melakukan alternatif, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan secara menggunakan MRI. Baik, mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Niputu Salvia Adira Surya Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 148. Di sini izin untuk mempresentasikan subbab 2.3.4 tentang tata laksana ileus obstruktif. Yang mana yang pertama, diagnostik digunakan untuk menentukan apakah pasien memerlukan tindakan operatif atau tindakan konservatif. Tujuan daripada tata laksana ileus obstruktif ini diantara lainnya adalah untuk melakukan dekompresi agar obstruksi tidak berlanjut menjadi perforasi ileus dan menghilangkan etiologi obstruksi atau penyebab obstruksi. Tidak jarang, obstruksi dapat sembuh sendiri tanpa medikasi.
Rawat inap merupakan opsi utama dari penderita obstruksi ileus. Pemberian cairan intravena sebagai tata laksana awal digunakan untuk koreksi kekurangan cairan dan juga gangguan cairan lainnya. Dilakukan juga pemasangan NG tube atau nasogastric tube bagi pasien dengan gejala mual, muntah, hematemesis untuk gastrointestinal decompression. Diberikan juga terapi medikamentosa berupa analgesik sebagai pereda rasa nyeri pada pasien. Studi mengatakan lebih dari 100.000 pasien dengan obstruksi ileus mendapatkan penanganan operatif untuk mengurangi angka morbiditas dan angka mortalitas. Pembedahan dapat dilakukan apabila pasien tidak menunjukkan perbaikan dengan terapi konservatif yang telah disebutkan sebelumnya. Pengobatan pasca pembedahan dengan memantau cairan dan elektrolit pasien serta hemodinamik pasien dan perkembangan organ setelah operasi. Selanjutnya, Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Nega Destia Pratiwi dengan 3 digit interaksi 067. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis dari ileus obstruktif. Nah, di mana untuk tingkat mortalitas dari ileus obstruktif ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu adalah ada lokasi, umur, penyebab, dan juga cara penanganannya. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengaruh daripada lokasi terhadap tingkat mortalitas pada pasien ileus obstruktif. Nah, untuk adanya ileus obstruktif yang terjadi pada bagian kolon, memiliki mortalitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan obstruksi yang terjadi pada bagian usus halus. Kemudian yang kedua yaitu ada pengaruh dari umur, di mana penderita yang berumur sangat muda dan juga tua tentunya memiliki toleransi yang lebih rendah terhadap penyakit ini, dan sehingga akan dapat meningkatkan mortalitas. Kemudian yang ketiga itu mengenai penyebabnya sendiri, di mana untuk adanya ileus obstruktif yang disebabkan oleh penyumbatan pada batu empedu memiliki prognosis yang lebih buruk seiring dengan bertambahnya usia dan juga komorbid yang dialami oleh pasien tersebut. Kemudian yang keempat adalah dari penanganannya sendiri. Nah, di mana apabila pengobatan konservatif selama lebih daripada 3 hari yang dilakukan itu gagal, maka akan dilakukan tindakan berupa reseksi usus. Nah, tentunya tindakan reseksi usus ini akan memiliki tingkat morbiditas dan juga mortalitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengobatan konservatif. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi ileus paralitik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putusinta Dinda Suti dengan 3 nickname terakhir 181. Bagaimana etiologi atau penyebab daripada ileus paralitik ini. Jadi untuk etiologinya masih belum diketahui dengan jelas, namun terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan terjadinya ileus paralitik, yaitu adanya operasi perut atau panggul yang berkepanjangan, operasi gastrointestinal GI, bagian bawah, operasi terbuka tulang belakang atau retroperitoneal, penggunaan opioid, peradangan intraabdomen, sepsis ataupun peritonitis, lalu adanya karsinoma peritoneal, komplikasi perioperatif, ataupun adanya pneumonia dan juga adanya abses, dan juga adanya pendarahan intraoperatif dan juga adanya postoperatif, dan juga adanya hipokalemia, dan terdapat adanya nutrisi enteral yang tertunda atau penempatan selang nasogastrik NGT disertai dengan adanya sistem imun tubuh. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nida Firhan dengan 3 digit NIM terakhir 231. Manifestasi klinis ileus paralitik. Ileus adalah obstruksi atau paralisis bowel preventing bagian depan dari isi usus, menyebabkan akumulasi proksimal ke lokasi penyumbatan. Perbedaan utama adalah ditarik antara ileus mekanik dan fungsional. Dalam patofisiologi ileus, kedua jenis menyebabkan akumulasi cairan dan gas pada peningkatan tekanan intraluminal, disfungsi mikrosirkular dinding usus, dan gangguan penghalang mukosa. Manifestasi klinis ileus dan derajat keparahannya sangat tergantung pada lokasi halangan. Dengan demikian, manifestasi umum ileus usus halus termasuk mual dan muntah, kram, kembung, dan retensi tinja dan flatus. Lebih ke proksimal, proses patologis berada. Lebih cepat pasien menjadi bergejala dengan muntah, makanan yang tidak tercerna. Retensi feses dan flatus meskipun merupakan manifestasi klasik dari ileus, dapat tidak muncul sampai beberapa hari kemudian. Berbeda dengan ileus usus halus yang biasanya dimulai secara akut dengan parah gejala. Ileus usus besar sering dimulai dengan gejala ringan. Gejala volvulus iwitan mendadak adalah pengecualian. Manifestasi utamanya adalah kembung 80%, kram 60%, dan retensi tinja dan flatus 50%. Penyakit yang jelas sering didahului oleh fase panjang dari kebiasaan buang air besar yang berubah dan konstipasi yang memburuk. Sekian dari saya, bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Nima Desal Kedwanti dengan 3 digit terakhir 239 akan melanjutkan di mana diagnosis ileus paralitik itu dalam
menentukan diagnosisnya, beberapa prosedur dapat dilakukan, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan juga pemeriksaan penunjang, di mana untuk menganamnesis, gejala yang akan dikeluhkan pada pasien itu saat melakukan anamnesis, yaitu yang pertama perut kembung atau abdominal distension, kemudian ada anoreksia, ada mual, dan obstipasi. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan, yaitu jika terdiagnosis ileus paralitik akan didapat distensi abdomen yang diketahui saat melakukan palpasi, dan juga tidak ditemukan adanya reaksi peritoneal atau nyeri tekan dan nyeri lepas negatif. Kemudian pemeriksaan laboratorium, prosedur yang dapat dilakukan itu yang pertama pemeriksaan darah lengkap seperti pemeriksaan hemoglobin, eritrosit, leukosit, hitung diferensial untuk mengidentifikasi infeksi ataupun peradangan. Kemudian evaluasi kadar elektrolit serum untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan dari elektrolit. Kemudian evaluasi fungsi ginjal itu urea, nitrogen darah, dan kreatinin. Kemudian fungsi hepatobiliar dan pankreas seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, trigliserida, amilase, dan lipase. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan radiologi, pemeriksaan elektrokardiografi, ultrasonografi, dan juga MRI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gede Agus Pijawan dengan 3 digit terakhir 09. Di sini saya akan menjelaskan 2.4.4 tentang tata laksana ileus paralitik. Tujuan pengobatan atau tata laksana ileus paralitik adalah membuat pergerakan usus jadi lancar sehingga sumbatan pada usus dapat teratasi. Terdapat 2 jenis pengobatan pada ileus paralitik. Yang pertama yaitu tindakan non-operatif dan tindakan operatif. Untuk tindakan non-operatifnya yang pertama pemasangan NGT untuk dekompresi dan upaya mengeluarkan makanan yang menyumbat di lambung. Kemudian pemberian cairan melalui infus untuk menyeimbangkan kadar elektrolit tubuh. Kemudian pembatasan penggunaan obat seperti antikolinergik dan opioid atau obat-obatan lain yang menghambat motilitas usus serta memberikan obat yang menstimulasi pergerakan usus misalnya metoclopramide. Selanjutnya untuk tindakan operatif yaitu terapi pembedahan. Terapi pembedahan ini yang dapat dilakukan adalah open reversal Hartmann procedure atau dapat melakukan operasi yang sama melalui laparoskopi. Pembedahan ini juga memiliki waktu pemulihan yang lebih cepat serta komplikasi lebih rendah daripada pembedahan yang terbuka. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis ileus paralitik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Sintadi Indrastuti dengan 3 digit terakhir 181. Saya akan menjelaskan mengenai prognosis daripada ileus paralitik ini. Jadi, ileus paralitik ini adalah penyakit yang sering timbul dan tidak dapat dihindari setelah mendapatnya suatu pembedahan ataupun adanya pembedahan peritoneal. Ileus paralitik ini juga bisa mengenai pasien yang mengalami sakit parah dengan shock septic atau ventilasi mekanisnya. Ileus dapat ditangani dengan beberapa tata laksana yang mana untuk prognosis keseluruhan dari ileus paralitik adalah baik jika penyakit utamanya dapat ditangani. Biasanya pasien yang terkena penyakit ileus paralitik dapat sembuh dengan baik, akan tetapi untuk jumlah hari yang dibutuhkan masih belum diketahui secara pasti. Untuk prognosis daripada ileus paralitik ini dapat menjadi buruk jika seorang pasien lama tinggal di rumah sakit dan adanya penurunan asupan nutrisi. Kondisi pasien yang memburuk mengharuskan pasien untuk bisa menjalani adanya rawat inap yang mana dapat meningkatkan risiko infeksi nosokomial dan juga ileus yang berkepanjangan sehingga membutuhkan adanya TPN ataupun adanya total parenteral nutrition. Lalu prognosis ileus paralitik ini akan baik jika tata laksana ileus paralitik dikerjakan dengan baik dan juga prognosis ini sangat bergantung pada kondisi pasien. Baik, mungkin sekian dari penjabarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Alexandra Duarsa dengan NIM 3 digit terakhir 217. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Ileus merupakan penyumbatan yang terjadi pada lumen usus sehingga isi lumen saluran cerna tidak dapat disalurkan menuju distal atau anus. Ileus dapat dibagi menjadi 2, yaitu ileus obstruktif dan ileus paralitik. Ileus obstruktif yaitu akibat gangguan usus karena hilangnya pasase isi usus akibat sumbatan mekanik. Adapun manifestasi klinis dari ileus obstruktif antara lain obstruksi sederhana, strangulasi, dan obstruksi mekanis. Dalam melakukan penegakan diagnosis ileus obstruktif, adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik pada abdomen, pemeriksaan laboratorium berupa CBC, tes fungsi ginjal dan elektrolit untuk menyingkirkan kemungkinan adanya gagal ginjal,
Dan tes fungsi hati juga pemeriksaan penunjang berupa abdominal plane X-ray, water soluble contrast administration X-ray, USG, CT scan, MRI, dan kolonoskopi. Penata laksanaan obstruksi ileus dapat berupa rawat inap sebagai opsi utama, pemberian cairan intravena, pemasangan MGT, terapi medikamentosa, dan tindakan-tindakan yang dapat berupa tindakan konservatif ataupun tindakan operatif. Ileus paralitik yaitu gangguan usus karena peristaltik usus dihambat oleh sebagian akibat pengaruh toksin atau trauma yang mempengaruhi kontrol otonom pergerakan usus. Manifestasi klinis ileus dan derajatnya keparahannya sangat bergantung pada lokasi halangan. Dengan demikian, manifestasi umum ileus usus halus termasuk mual dan muntah, kram, kembung, retensi tinja, dan flatus. Dalam menegakkan diagnosis, beberapa prosedur perlu dilakukan seperti anamnesis, pemeriksaan fisik pada abdomen, pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan darah lengkap, evaluasi kadar elektrolit, evaluasi fungsi ginjal, fungsi hepatobiliar, dan pankreas. Juga pemeriksaan penunjang berupa EKG, ultrasonografi, dan MRI. Penata laksanaan ileus paralitik dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindakan non-operatif berupa pemasangan NGT, pemberian cairan infus, pembatasan penggunaan obat seperti antikolinergik, dan opioid. Sedangkan untuk tindakan operatifnya dapat berupa operasi pembedahan di bagian abdomen. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk student project. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.